Rin. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Selamat pagi teman-teman semua, selamat beraktivitas, semangat ya. Nah, jadi pagi ini aku memulai aktivitas aku di dapur sederhana aku dengan mencuci piring gitu ya teman-teman. Nah, jadi setiap pagi wajib banget aku untuk cuci piring, karena kalau piring sudah dicuci itu bawaannya mau masak atau mau apa itu enak gitu ya teman-teman. Ya sebenarnya kalau nyuci piring di malam hari itu lebih enak, lebih efisien. Jadi pagi-pagi bangun itu udah bersih, jadinya good mood gitu ya teman-teman. Nanti tinggal masak nasi aja. Tapi berhubung malam hari aku itu jarang nyuci piring, akhirnya nyuci piringnya dikerjain di pagi hari gitu. Nah, jadi setelah cuci piring di sini aku mau lanjut lap-lap bagian rak piring aku gitu ya teman-teman. Sambil lap-lap aku mau salam-salam juga nih. Hai semua teman-temanku, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu berada di dalam lindungannya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir, selalu like dan komen di setiap video aku. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Terus buat teman-teman baru yang baru saja gabung ke channel aku ataupun baru pertama kali menjumpai channel aku mau ucapin selamat datang ya. Salam kenal dari aku, Feti Ira, mamah dari satu orang anak, dan kami tinggal di Jawa Tengah. Untuk teman-teman baru, jika kalian berkenan, kalian bisa subscribe channel aku supaya channel aku semakin berkembang ya. Terima kasih. Nah, setelah lap-lap rak piringnya selesai, di sini lanjut aku lap-lap wastafel sama meja bagian dapur aku ya teman-teman. Jadi untuk wastafel aku di sini cemong ya teman-teman, cemong hitam. Itu karena dulu itu pernah kena pembersih lantai gitu, aku nggak tahu, aku kira kalau pakai pembersih lantai itu jadi bersih, malah jadinya cemong kayak gitu. Nah, alhamdulillah pagi ini sudah selesai cucian piringnya dan aku sudah masak nasi ya teman-teman. Nah, sekarang di sini aku mau bikin teh dulu untuk Pak suami. Nah, jadi aku kalau bikin teh itu paling 1 gelas gitu ya teman-teman. 1 gelas ini bisa untuk minum barengan, juga nggak terlalu apa ya, biar nggak terlalu nyandu gitu ya. Kebetulan kopi aku juga habis. Kalau ada kopi, aku bikinin Pak suaminya itu kopi ya teman-teman. Nah, setelah bikin teh di sini aku tinggal ke ibu sayur sebentar. Aku mau belanja gitu karena aku nggak punya stok sayuran ya teman-teman. Nah, jadi untuk ke ibu sayur kali ini aku cuma bawa uang 10.000 gitu ya teman-teman. Di sini aku cuma beli tempe 1.500, untuk beli timun ini 2 biji 3.000, beli panggangnya 3.000 gitu, jadi totalnya 7.500. Aku juga beli sampo, ini sasetan kecil 500 karena aku nggak belanja bulanan ya teman-teman belakangan bulan ini. Terus samponya harganya 500, ini cukup untuk kepala aku dan Pak suami karena rambut aku itu tipis gitu ya teman-teman, dan rambut Pak suami itu kan pendek. Dan itu ada Kinder Joy KW gitu ya, itu harganya 2.000, jadi pas 10.000 gitu. Nah, jadi kadang di sini itu aku belanja mingguan, kadang juga enggak kayak gitu ya teman-teman, tergantung mood aku gitu. Jadi untuk belanja mingguan aku budgetnya itu cuma 100.000 gitu ya teman-teman. Itu kalau bisa sudah memenuhi antara protein nabati, protein hewani, dan juga buah gitu ya teman-teman. Tapi berhubung sekarang harga pada naik, jadi imbasnya aku nggak bisa beli buah kayak gitu. Dan terus akhirnya kadang aku juga belanja harian aja karena memang malas ke pasar gitu, musimnya juga musim hujan. Di pasar itu kan pasti becek kayak gitu ya teman-teman, jadi aku malas, akhirnya beli di ibu sayur yang di dekat rumah aja. Tapi budgetnya tetap ya teman-teman, dikira-kira sendiri aja, kira-kira 100.000 biar cukup, gimana caranya kayak gitu. Nah, jadi makan pun harus adanya gitu ya teman-teman.
Nah, jadi aku itu masih punya wortel di dalam kulkas, dan sebenarnya aku itu kepengennya beli tauge gitu ya teman-teman. Berhubung di ibu sayurnya udah pada habis, akhirnya aku beli timun. Sebenarnya aku itu males beli timun di tempat ibu sayur, itu jatuhnya memang mahal banget. Padahal kalau di pasar 1 kilo timun itu sekitar 3.500 atau 3.000-an gitu ya teman-teman. Tapi kalau di ibu sayur jatuhnya satuan gitu, 2 biji 3.000, mahal banget. Tapi daripada aku nggak masak, kadang beli pun bosen gitu ya teman-teman. Untuk menunya apa ya? Ya banyak sih, kalau beli itu menunya banyak, tapi selama bumbu-bumbu pada mahal, harga bahan makanannya naik, aku merasa kalau beli itu rasanya kayak kurang mantep gitu ya teman-teman. Jadi mungkin pedagangnya kan juga bingung mau jualnya berapa, akhirnya mungkin bumbunya dikurangin. Nah, kalau masak sendiri menurut aku itu lebih pas gitu ya, lebih cocok aja di lidah gitu. Nah, setelah tadi aku masak tumis timun dan juga wortel, di sini aku lanjut goreng cabai ya teman-teman. Aku mau bikin sambal karena kalau makan nggak ada pedes-pedesnya itu menurut aku itu kurang greget gitu ya. Dan untuk bikin sambal seperti biasa ya teman-teman, di sini aku cuma pakai garam, gula. Aku nggak pakai penyedap, nggak pakai kaldu jamur gitu ya teman-teman. Di sini yang ngulek-ngulek Pak suami. Mohon maaf, abaikan saja itu serbet ya teman-teman. Kalau bahasa di aku itu serbet gitu, elap. Itu udah buluk banget. Ini buat apa ya? Buat landasan aja biar nggak goyang-goyang gitu yang nguleknya ya. Nah, setelah bikin sambal selesai, di sini aku mau bikin menu untuk anak aku. Di sini aku cuma mau bikin telur ora-ari gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh favoritnya si Dava banget gitu ya. Jadi simpel banget, cuma aku kasih garam sedikit sama aku kasih kecap, diaduk-aduk aja, udah dia bisa makan banyak gitu ya teman-teman. Dan dia itu kalau makan itu gampang banget, apa aja bisa masuk, tapi ya harus telaten gitu ya teman-teman. Kalau dia makan sendiri, yang habis pasti telurnya dulu, nasinya masih utuh kayak gitu. Nah, jadi di sini aku ora-ari aja ya teman-teman. Dan ini nasinya udah matang. Maaf ya teman-teman, abaikan perut Pak suami yang kelihatan itu. Di sini nggak aku sensor juga karena aku mengalami susah gitu ya. Biarin aja karena kelihatannya juga sedikit. Nah, di sini menunya udah jadi. Ada ora-ari telur untuk Dava, pecak panggang dan tempe buat aku, sama tumis apa ya, tumis timun wortel aku campur tempe sedikit. Nah, untuk timunnya tadi kan ada 2 biji ya teman-teman, tapi yang aku tumis cuma 1 aja, dan satunya aku jadikan sebagai lalapan. Nah, setelah masakannya selesai, aku sudah memastikan anak aku sarapan gitu ya teman-teman. Nah, terus di sini aku lanjut ngebakar roti gitu. Aku mau bikin roti bakar. Aku cuma bikin sedikit karena ini juga mau untuk bekal anak aku ke sekolah gitu ya teman-teman. Jadi selama pandemi ini kan anak-anak diliburkan dalam sekolah. Tapi hari ini ada jadwalnya Dava itu tilik sekolah gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk pembelajarannya cuma sekitar 2,5 jam gitu, mulai dari jam 8 sampai jam setengah 11. Dan ini untuk roti bakarnya udah jadi. Dan di sini aku mau nempatin untuk dibawa ke sekolah untuk bekal Dava gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku bawain 2 aja, sama aku bawain susu. Nah, setelah selesai semua, di sini aku lanjut mau nganter Dava si kakak ke sekolah ya teman-teman. Jadi ini tuh perjalanan di belakang rumah aku gitu. Jadi si kakak Dava ini nggak mau pakai helm kayak gitu ya teman-teman. Kadang mau tapi cuma sebentar, nanti suka dilepas, jadi aku kesusahan gitu. Dan ini sudah memasuki area sekolahnya si Dava. Nah, jadi tetap ya teman-teman, walaupun di sini acaranya tilik sekolah, tetap sesuai dengan protokol kesehatan gitu, tetap pakai masker atau face shield, diukur
suhunya gitu ya, suhu badan, terus harus cuci tangan. Terus di sini juga Dava ini aku bawain baju ganti gitu ya teman-teman, nanti bakal digantiin bajunya gitu. Terus untuk jajanan pun harus bawa gitu dari rumah, harus jajanan sehat gitu ya. Nah, setelah aku ngantar Dava sekolah, ini dilanjut ke malam harinya ya teman-teman. Jadi aku nggak ngerekod siang hari, sore harinya aku nggak ngerekod, jadi ini langsung ke malam hari aja. Nah, ini sekarang aku mau ngelipetin baju gitu. Ini baju ini tuh sebenarnya udah agak lama gitu nggak aku lipet-lipetin. Nah, ini buat teman-teman, jangan dicontoh ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita udah selesai nyuci, begitu kering kita angkat langsung dilipet itu enak ya teman-teman. Nah, tapi ini udah 2-3 harian gitu baru aku pegang karena memang mager banget. Jadinya baru aku sempet pegang sekarang. Nah, di sini untuk baju harian aku itu cuma lipet-lipetin aja, terus aku kasih semprot-semprot sedikit gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku semprotnya pakai parfum laundry yang kemarin-kemarin aku beli itu kan masih ada. Jadi walaupun nggak disetrika udah disemprot aja biar harum gitu. Nah, terus untuk baju Pak suami itu baju kantornya ini aku lipetin dulu, tapi nanti bakal aku setrika gitu ya teman-teman. Karena kalau nggak disetrika itu kan kasihan, baju untuk mencari nafkah kalau kumal itu kan dilihat temennya itu kayak nggak enak gitu ya teman-teman, dipandang mata itu nggak enak, kok kayak nggak keurus banget kan, kasihan. Nah, kadang juga aku kalau males, kemarin pas mesin cuci rusak, untuk baju-baju kerja suami aku juga masukin aja ke laundry. Itu paling cuma sekitar 10 ribuan itu ya teman-teman ya untuk baju-baju kerjanya. Nah, jadi untuk ngelipet pakaiannya udah hampir selesai. Nggak kerasa udah berada di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.